Amerika Serikat menegaskan tidak akan menambah tarif terhadap barang China terkait pembelian minyak Rusia, kecuali jika Eropa juga menjatuhkan bea tinggi pada China. Halo pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini harga saham gabungan berbalik melemah, namun pelemahan lebih ke arah terpangkas pemirsa, dan tampaknya level 7.900-an masih mampu dipertahankan sampai sejauh ini. Pemberat datang dari saham-saham perbankan big cap yang kompak melemah, kemudian saham-saham emiten emas dan juga saham-saham grup Prayogo Pangestu ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Cukup menarik, saham-saham emiten rokok justru sebaliknya, di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini justru mengalami lonjakan yang cukup signifikan di tengah sentimen cukai rokok. Di sisi lain, para pelaku pasar masih menantikan rilis suku bunga acuan Bank Indonesia dan juga rilis suku bunga acuan The Fed di pekan ini. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan esok hari, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya di Sun Oval, kita jelang IDX segera closing selengkapnya. Dan seperti biasa, mengawali perjumpaan kita kali ini, pemirsa, saya akan sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan, tepatnya di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah dengan pelemahan tipis, pemirsa, di mana posisi saat ini indeks harga saham gabungan melemah di 0,03% di level 7.935,760. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan berbalik melemah karena dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di zona hijau di 7.979,320. Beberapa menit pasca pembukaan, indeks harga saham gabungan langsung mengalami penguatan yang signifikan dengan menyentuh level intraday tertinggi hari ini di 7.985,576. Level ini tidak mampu dipertahankan, indeks harga saham gabungan berbalik ke zona merah hingga menyentuh ke level intraday terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7.899,668. Memasuki perdagangan sesi kedua, indeks harga saham gabungan mampu memangkas dari sisi pelemahan. Saham-saham perbankan big cap hari ini menjadi pemberat. Untuk IHSG, BBCA berbalik melemah di 1,25%, kembali meninggalkan level 8 ribuan di 7.925. BBRI juga melemah di 0,72% di 4.110. BMRI juga tertekan di 1,32% di 4.470. Sementara BBNI hari ini juga melemah cukup dalam di 1,36% di Rp4.340 per sahamnya. Pemberat juga datang dari saham-saham grup Prayogo Pangestu, ada CDIA, hari ini terdampak profit taking, melemah di 2,30%, 1485, setelah sehari sebelumnya melesat di atas 9% di tengah rilis kinerja semester pertama 2025. BRPT juga melemah di 2,56% di Rp2.280 per saham, kemudian juga beberapa saham lainnya. Seperti Cuan, hari ini juga melemah di 2,99% di 1460, dan juga saham Brand hari ini juga berbalik melemah di 0,28% di 8.850. Dari barang baku, pemirsa, beberapa saham hari ini juga mengalami tekanan. Ada Aman melemah di 1,23%, kemudian juga beberapa saham lainnya. Ada Antam hari ini justru masih bertahan di zona hijau di 1,72% di 3.550. Sementara posisi dari PSAB hari ini melemah di 1,75% di Rp560 per saham. Emiten rokok hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan, pemirsa. Saya akan coba sampaikan. Ada HMSP hari ini melesat di 19,82% di 665. Kemudian juga ada Gudang Garam hari ini melesat di 19,09% di 11.075. Di mana penguatan dari emiten rokok di tengah sentimen cukai rokok dengan beberapa pernyataan disampaikan oleh Kementerian Keuangan yang baru. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Amerika Serikat menegaskan tidak akan menambah tarif terhadap barang China terkait pembelian minyak Rusia, kecuali jika Eropa juga menjatuhkan bea tinggi pada China. Dikutip dari Reuters, dalam wawancara Senin waktu setempat, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent menyatakan, negara-negara Eropa harus berperan lebih besar dalam memutus pendapatan minyak Rusia dan mengakhiri perang di Ukraina. Sebelumnya Trump mendorong negara-negara Eropa untuk menetapkan tarif 50% hingga 100% terhadap China untuk memangkas pendapatan minyak Rusia. Namun pihak China menanggapi pembelian minyak merupakan urusan negara masing-masing. Sementara itu, Pengadilan Banding Amerika Serikat di Senin waktu setempat menolak upaya Presiden Donald Trump untuk memberhentikan Gubernur Federal Reserve Lisa Cook. Putusan Pengadilan Banding Distrik Columbia ini memastikan Cook tetap bertugas di The Fed menjelang rapat kebijakan di Selasa dan Rabu, di mana Bank Sentral diperkirakan memangkas suku bunga untuk menopang pasar tenaga kerja yang melemah. Majelis Hakim memutuskan dengan suara 2-1. Sebelumnya, Hakim Distrik Jacob di 9 September memutuskan tuduhan Trump terkait dugaan penipuan hipotek dibantah Cook dan tidak cukup kuat menjadi dasar pemberhentian. Dari Asia, regulator valuta asing China meluncurkan langkah untuk menyederhanakan aturan investasi dalam menarik modal asing. Administrasi Valuta Asing Negara atau SAFE mengatakan pembatasan pada perusahaan yang menggunakan pendapatan falas di rekening modal untuk membeli properti hunian non-pribadi telah dicabut. Regulator juga melonggarkan aturan penggunaan falas untuk membeli properti secara nasional yang mengizinkan individu asing melunasi pembayaran lebih awal. Aturan diperbarui untuk mendukung perkembangan pasar properti setelah harga properti turun dengan laju lebih cepat di bulan lalu. Dari dalam negeri, Bank Indonesia merilis posisi utang luar negeri atau ULN Indonesia kembali turun di Juli 2025 di 432,5 miliar dolar Amerika, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya di 434,1 miliar dolar Amerika. Secara tahunan, pertumbuhan ULN tercatat 4,1% secara tahunan, melambat dari laju 6,3% secara tahunan Juni 2025. Pelemahan dipengaruhi perlambatan pertumbuhan di sektor publik serta penguatan dolar Amerika ke rupiah. Sementara ULN swasta relatif stabil di kisaran 195,6 miliar dolar Amerika, kontraksi tipis sebesar 0,3% secara tahunan, sama seperti bulan sebelumnya. Berbagai sumber IDX Channel.